Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini, pada detik ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat memanfaatkan sisa-sisa usia kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah atau meninggalkan segala larangan-larangannya dan mengerjakan segala perintahnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safina, saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saat ini saya sedang semester 5. Dan adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir dari MK Tafsir 1 yang dibimbing oleh Ustadz Fajar. Baiklah, ikhwafillah, di sini saya akan membahas sedikit tentang tafsir surah Al-Kautsar. Baiklah ikhwafillah, sebelum kita masuk kepada penafsiran dari surah Al-Kautsar ini, saya akan terlebih dahulu membacakan bunyi daripada surah Al-Kautsar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Untuk nama daripada surah Al-Kautsar ini, ada yang mengatakan bahwa namanya adalah surah Al-Kautsar. Namun ada juga riwayat yang mengatakan bahwa nama daripada surah ini adalah surah An-Nahr. Nah, mengapa? Karena riwayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar di sini itu adalah sungai yang ada di surga. Nah, dan sungai itu adalah An-Nahr. Nah, surah ini adalah surah yang turun di Mekah dan dikategorikan ke dalam surah Makkiyah, dan surah ini berjumlah 3 ayat. Adapun asbabun nuzul daripada surah Al-Kautsar ini ialah pada saat itu anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah dari ibunda Khadijah meninggal dunia pada waktu masih kecil, sehingga pada saat itu orang-orang kafir Quraisy memanggil Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Al-Abtar atau terputus sebelum sempurna keturunannya. Orang-orang Quraisy berkata, lihatlah si Al-Abtar atau orang yang terputus sebelum sempurna keturunannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ini yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Baik ikhwafillah, sekarang kita masuk kepada penafsiran dari tafsir Syekh Muhammad Quraisy. Kata a'tainaka di sini berasal dari kata a'ta yang berarti memberi sesuatu untuk menjadi milik. Nah, jika diibaratkan misalnya nih, kita meminjam sesuatu dari seseorang, tentu kita harus mengembalikan barang tersebut dan itu tidak menjadi milik kita. Nah, sedangkan a'ta di sini adalah kita diberi sesuatu untuk menjadi milik kita, untuk kita miliki. Nah, kemudian kata a'ta juga mengisyaratkan sedikit. Jadi seperti ini. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberimu sedikit. Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar dari segi bahasa ini berarti berasal dari kata katsir yang artinya banyak. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari segi bahasanya. Kami memberimu sedikit banyak. Lalu apa maknanya? Nah, yang bisa kita ambil dari ayat ini, suatu pelajaran dari ayat ini adalah jika kita memberi, anggaplah itu sedikit. Namun jika kita menerima, anggaplah itu banyak. Karena Allah berfirman, kami telah memberimu. Nah, sebenarnya itu baru sedikit, walaupun menurut kita itu sudah banyak. Nah, karena sedikit yang telah kami berikan kepada kamu, berarti yang akan datang itu lebih banyak. Itu. Nah, kemudian kata Al-Kautsar
ini ulama berbeda-beda pendapat mengenai makna daripada kata Al-Kautsar. Nah, kata Al-Kautsar ini ulama berbeda-beda pendapat mengenai makna daripada kata Al-Kautsar ini. Ada yang mengatakan bahwa kata dari Al-Kautsar ini adalah sungai yang ada di surga. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah telaga di surga milik Nabi Muhammad SAW. Nah, siapapun yang merasa kehausan, maka setelah minum air dari sini maka akan hilang kehausannya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bukan semua itu, tapi yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah ayat-ayat daripada Al-Quran. Nah, dari perbedaan pendapat para ulama yang telah disebutkan tadi, maka alangkah baiknya kita tidak sibuk menentukan apa yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita tidak perlu menyibukkan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah telah memberikan dan akan memberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk pengikut yang banyak, kemudian keturunan yang banyak, lalu Al-Quran dan sungai yang ada di surga. Dan Allah tidak menentukan sesuatu, tentu kita tidak menentukan sesuatu pula. Baiklah ikhwah fillah, sekarang kita masuk pada tafsiran ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar yang berbunyi Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata fasholli di sini kalau arti dari kata fasholli ini diartikan dengan arti sholat, maka pada umumnya di dalam Al-Quran itu kata-kata sholat atau perintah untuk melaksanakan sholat itu sering digunakan kata aqimu wa aqimu, seperti itu. Nah, jadi rasanya kurang tepat sekali kalau misalnya fasholli ini diartikan maka sholatlah. Sementara itu yang dapat dipahami di sini bahwa kata fasholli itu sholat tapi dalam artian berdoa. Nah, jadi doa itu dinamakan oleh Nabi adalah mukhul ibadah atau inti dari setiap ibadah. Nah, jadi ibadah itu bisa bermacam-macam, bisa salah satu bagiannya adalah bersyukur. Nah, namun jika dikatakan hanya bersyukur, bisa-bisa kita tidak bersabar, tapi hanya bersyukur saja, seperti itu. Nah, jadi fasholli di sini diartikan sebagai beribadah karena itu jauh lebih dalam daripada hanya bersyukur, jauh lebih luas daripada hanya bersyukur. Nah, jadi seakan-akan Allah berkata di sini, inilah anugerah, syukuri, lebih daripada syukuri, kerjakan tuntunan-tuntunan ibadah. Jadi maknanya itu lebih luas lagi. Nah, kemudian ada hal-hal yang menarik dari ayat ini. Seperti bisa kita lihat, ayat ini diawali dengan huruf fa, fasholli li rabbika. Nah, dimana untuk ayat yang dimulai dengan huruf fa, maka di dalam Al-Quran itu berarti suatu kegiatan yang saling berhubungan dengan kegiatan sebelumnya. Jadi dari kata fasholli ini, maka segeralah. Jika kamu mendapat nikmat, jika kamu mendapatkan suatu anugerah, maka segeralah bersyukur kepada Allah, segeralah berdoa kepada Allah, segeralah sholat, jangan menunda-nunda, karena inilah yang ingin disampaikan dari lafaz fasholli. Kemudian pada kata wanhar, asal kata dari wanhar ini adalah an-nahar, yang artinya itu dada, atau ada juga yang mengartikan di atas dada, jadi leher, seperti itu. Jadi jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa jika kamu sudah diberikan suatu nikmat atau suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihlah kurban. Baiklah ikhwah fillah, selanjutnya kita masuk pada ayat ketiga yang berbunyi inna syani'aka huwal abtar, yang artinya
Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin ziba la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Nah, jadi semua amalan yang tidak diawali atau dimulai dengan bismillah maka terputus atau tidak sempurna. Jadi lafaz inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu ialah yang terputus. Baik ikhwafillah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.